Pernahkah Anda membayangkan berdiri di sebuah koordinat kosong di peta, namun mata Anda justru melihat deretan gedung pencakar langit berlapis emas? Selamat datang di Saranjana, sebuah kota yang tidak tercatat secara administratif, namun nyata bagi mereka yang pernah terpilih untuk melihatnya. Selama puluhan tahun, kita hanya menganggapnya sebagai mitos lokal dari tanah Kalimantan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa fisika kuantum sebenarnya punya penjelasan logis mengapa kota ini bisa hilang dan muncul sesuka hati? Apa yang sebenarnya terjadi pada sel tubuh dan kesadaran Anda saat melintasi batas dimensinya? Hari ini kita akan membedah rahasia di balik portal Saranjana dari sudut pandang sains yang belum pernah dibahas sebelumnya. Pastikan Anda menyimak sampai detik terakhir, karena apa yang terjadi di dalam sana mungkin tidak akan membiarkan Anda kembali dengan cara yang sama. Sebelum kita menembus lubang cacing legendaris ini, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Bintang Fajar. Di sini kita mengupas tuntas misteri dunia dengan kacamata yang berbeda. Sudah, mari kita menembus batas dimensi. Para ilmuwan sering menyebut fenomena seperti Saranjana sebagai space-time fold atau lipatan duang waktu. Bayangkan selembar kertas, titik A adalah dunia kita dan titik B adalah Saranjana. Secara normal, jaraknya mungkin sangat jauh. Namun dalam kondisi energi tertentu, ruang tersebut terlipat, membuat kedua titik yang berbeda frekuensi ini bersentuhan. Saranjana diyakini berada pada frekuensi getaran yang berbeda dari dimensi kita. Jika mata manusia hanya bisa melihat spektrum cahaya tampak, maka Saranjana berada di spektrum yang lebih tinggi. Itulah alasan teknis mengapa kamera satelit hanya menangkap hutan belantara, sementara saksi mata melihat megapolitan yang megah. Sekarang, mari kita bicara hal yang lebih ekstrim. Apa yang sebenarnya Anda rasakan saat kaki Anda melangkah masuk? Ilmuwan menjelaskan ini melalui teori dilation of perception. Pertama, akan terjadi distorsi waktu. 1 jam di dalam Saranjana bisa berarti 1 minggu di dunia nyata. Ini terjadi karena kepadatan massa energi di dimensi tersebut mempengaruhi aliran waktu lokal secara radikal. Kedua, terjadi perubahan molekuler. Tubuh Anda akan mengalami sinkronisasi frekuensi dengan lingkungan sekitar. Inilah alasan ilmiah di balik mitos bahwa mereka yang mencicipi makanan dari Saranjana tidak akan bisa kembali. Secara biologis, molekul Anda telah terikat dengan hukum fisika dimensi tersebut, membuat tubuh Anda menjadi asing bagi dimensi asal kita. Banyak laporan tidak masuk akal, seperti pesanan alat berat atau kendaraan mewah dari dealer resmi dengan tujuan kota Saranjana di kota baru. Secara logika administratif, ini mustahil. Namun secara sains, ini adalah bukti adanya interaksi antar dimensi yang bocor atau leakage. Ilmuwan modern mulai melihat ini bukan sebagai klinik, melainkan bukti keberadaan parallel universe. Saranjana mungkin adalah versi bumi yang jauh lebih maju, yang entah bagaimana pintunya terbuka di tanah Kalimantan. Saranjana bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ia adalah pengingat bahwa realitas yang kita huni hanyalah satu dari sekian banyak lapisan semesta yang tumpang tindih. Masalahnya, apakah kita benar-benar siap jika portal itu tiba-tiba terbuka tepat di depan mata kita? Menurut Anda, apakah Saranjana adalah kota masa depan yang terjebak di masa lalu, atau murni peradaban yang terlalu maju untuk dipahami sains saat ini? Tulis pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Kalau tadi kita membahas dari segi sains, nah sekarang, mari kita bahas dimensi Saranjana dari kacamata Islam. Membahas Saranjana dari sudut pandang Islam merupakan hal yang menarik, karena dalam teologi Islam, konsep mengenai keberadaan alam lain yang berdampingan dengan alam manusia adalah sebuah keniscayaan. Berikut adalah tinjauan mendalam mengenai fenomena tersebut. 1. Alam jin dan kehidupan berkelompok. Dalam Islam, kita mengenal konsep alam gaib. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk selain manusia, yaitu jin yang tinggal di bumi namun dalam dimensi yang berbeda. Kehidupan sosial jin. Sebagaimana manusia, jin juga memiliki komunitas, kerajaan, dan kota-kota. Penjelasan sains tentang frekuensi yang berbeda selaras dengan konsep Islam bahwa jin melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat mereka secara normal. Saranjana sebagai kota jin.
pandangan Islam yang paling kuat adalah menganggap Saranjana sebagai salah satu wilayah atau peradaban besar bangsa jin. Islam mengakui adanya jin yang memiliki teknologi atau kemampuan membangun bangunan megah, seperti yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. 2. Konsep pintu atau portal, yang disebut sebagai khariqul aadah. Dalam literatur Islam, fenomena perpindahan antar dimensi atau kemunculan tiba-tiba sesuatu yang gaib disebut sebagai hal yang khariqul aadah atau di luar kebiasaan alam. Lipatan bumi tayul ard. Ada konsep di mana Allah melipat jarak dan waktu bagi hamba-hambanya. Namun, dalam konteks portal yang sering dibicarakan masyarakat, hal ini lebih sering dikaitkan dengan interaksi antara alam manusia dan alam jin yang terjadi karena kondisi tertentu atau di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Hijab. Secara default, Allah memasang hijab atau pembatas antara dimensi manusia dan jin agar keduanya tidak saling mengganggu. Portal atau dimensi yang terbuka secara tidak sengaja dianggap sebagai penipisan hijab tersebut pada titik tertentu. 3. Fenomena makanan dan perpindahan fisik. Sering diceritakan bahwa orang yang masuk ke Saranjana dan memakan makanannya tidak akan bisa kembali. Interaksi fisik. Islam memperingatkan bahwa manusia dilarang masuk ke alam jin dengan sengaja, baik melalui praktik sihir atau pemanggilan. Risiko fitnah. Masuk ke dimensi tersebut dianggap sebagai ujian atau fitnah. Secara syariat, seorang muslim diperintahkan untuk tetap berada di alam nyata dan menjalankan kewajiban di dunia manusia, karena alam goib memiliki hukum-hukum yang berbeda, yang bisa membahayakan akidah maupun keselamatan fisik. 4. Sikap muslim terhadap misteri Saranjana. Islam mengajarkan sikap moderat dalam menanggapi hal-hal seperti Saranjana. Pertama, mempercayai yang ghaib. Sebagai muslim, kita wajib percaya pada hal ghaib, seperti keberadaan jin dan alamnya, namun tidak perlu melebih-lebihkannya hingga jatuh pada kesyirikan. Kedua, memohon perlindungan. Jika seseorang merasa berada di wilayah yang dianggap angker atau memiliki aura dimensi lain, Islam mengajarkan untuk membaca doa perlindungan, seperti ayat kursi atau al-mu'awwidhatain, agar tetap terjaga di dimensi manusia. Kesimpulan. Saranjana dalam pandangan Islam dipandang sebagai bagian dari kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta yang berlapis. Fenomena ini paling logis dijelaskan sebagai eksistensi peradaban bangsa jin yang besar, di mana portal masuknya adalah celah dimensi yang terjadi atas izin Allah atau melalui perantara tertentu. Islam menekankan agar manusia tetap fokus pada alam syahadah atau alam nyata, dan tidak terobsesi mencari pintu ke alam ghaib demi keselamatan iman. Apakah menurut Anda penjelasan sains tentang frekuensi tadi terasa lebih masuk akal dibandingkan penjelasan mengenai alam jin, atau keduanya justru saling melengkapi? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like jika Anda menyukai pembahasan ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Tetaplah bersinar dan tetaplah mencari tahu.